Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya kembali ke tempatnya Mas Catur. Ini di lapaknya Mas Catur. Kali ini rencananya kita akan bahas tentang macam-macam jenis saing simbur. Mulai dari yang lokal, Vietnam, ada Thailand juga Mas Catur. Ada. Oke, nanti kita tanya-tanya Mas Catur, ciri-cirinya, nanti perawatannya bagaimana. Oke, Mas Catur, untuk jenis saing simbur ada apa aja yang di lapaknya Mas Catur ini? Yang baru kami sediakan ini di lapak baru saing simbur lokal yang Makassar. Oh, Makassar. Ya. Terus saing simbur Vietnam yang daun super mikro, sama yang daun mikro bunga putih, dan super mikro yang dari Thailand. Dari Thailand. Ada yang super mikro ya Mas Catur. Ya. Untuk ciri-ciri secara fisik gimana Mas Catur? Apa hanya beda di daunnya atau ada yang lainnya juga? Misalnya mulai dari yang lokal. Baik, sahabat belajar bonsai, kita mulai membahas yang saing simbur lokal ya. Yang jenis lokal ini kita ngambil dari Makassar, dari Kepulauan Sulawesi ya. Jadi ciri-cirinya daunnya agak besar. Kalau musim kemarau itu untuk bunga cukup lebat dan kaya akan biji ya. Oh, biji. Itu nanti sesudah pembungaan itu keluar biji banyak. Oh, buah ya. Buah. Ya. Untuk warna bunganya Mas Catur? Kalau selama ini yang kami punya baru yang warna ungu bunganya. Untuk jarak antar ruas sebenarnya tidak terlalu jauh ya, Kalau kita mendapatkan sinar cahaya yang cukup bagus di terik matahari yang cukup bagus, ruasnya juga akan mepet kok. Nah, kalau terlalu teduh, otomatis ruasnya juga memanjang. Lebih panjang. Seperti itu. Nah, untuk jenis yang Vietnam. Sahabat belajar bonsai, sebenarnya yang keluaran Vietnam itu ada beberapa macam ya. Dimulai keluaran pertama itu yang daun besar, terus keluar lagi yang daun menengah ya, atau daun medium, atau ada yang bilang daun mikro. Oh, udah. Terus keluar lagi yang daun lebih mikro, artinya keluar yang super mikro. Nah, Vietnam masih. Vietnam. Terus keluar lagi Vietnam ini yang daun mikro berbunga putih. Nah, karena generasi sebelumnya keluarnya bunga ungu semua. Oke. Berarti yang mikro, Vietnam mikro itu ada dua varian berarti, yang bunga putih sama bunga ungu. Oke, ukuran daunnya masih sama. Ya. Nah, yang super mikro bunganya masih ungu juga. Bunganya ungu juga, cuman ukuran daun lebih kecil, lebih rapat, dan perantingannya lebih banyak. Oke. Untuk jenis ini saya lihat ada yang lebih kecil lagi Mas Catur. Ini jenis apa ini? Keluaran terbaru nih saing simbur ini dari Thailand, yang daunnya lebih lembut lagi, lebih kecil lagi, tetapi untuk ini tetap pada teman-teman ini pada bilang bahwa ini tetap yang namanya saing simbur super mikro Thailand. Super mikro Thailand. Ya. Perbandingannya dengan super mikro Vietnam. Itu yang Vietnam itu daunnya agak lebih besar sedikit daripada yang Thailand. Terus perbedaan berikutnya adalah di bunga. Nah, bunganya sama-sama ungu, tapi kelebatan bunga lebat yang Vietnam. Ya. Terus pertumbuhan. Ya. Untuk pertumbuhan ya secara otomatis daunnya lebih kecil itu pasti lebih lamban kan, begitu kan. Nah, artinya yang Thailand untuk pembesarannya agak lamban dibandingkan yang super mikro Vietnam. Dibandingkan yang lokal gimana Mas? Nah, kalau dibandingkan dengan yang daun medium atau daun besar atau daun mikro dan besar itu yang cepat gede yang lokal. Yang lokal. Nah, yang lokal ini lebih cepat besar. Tapi bisa kita
istilahnya kalau mau bikin bonsai improve ya, artinya kita bisa menggunakan yang lokal ini sebagai understemnya, batang bawahnya. Disambung kita, itu ya. Kita sambung untuk kita mainkan yang daun lebih kecil kan lebih bisa. Kecil di atas. Ya, tetapi yang produk lokal ini juga tidak kalah menarik. Hasilnya juga cukup bagus, cuman butuh bodi yang lebih besar. Ya. Nah, karena daunnya besar. Karena daunnya besar. Toh nanti kalau sudah mulai ramifikasi untuk tahap perantingan juga akan melembut kok, juga akan mengecil daunnya, cuman ideal batangnya ngejar yang lebih besar saja. Oke. Berarti untuk misalnya yang ukuran mau bikin ukuran mame gitu ya memang super mikro kayak itu ya, mungkin lebih cocok ya. Untuk super mikro ini kita bisa mulai start dari ukuran sito, Mas. Sito. Ya, ukuran sito 5 yang cm ya. Ya, ukuran sito. Naik lagi ke ukuran mami, baru naik ke small. Ya, Small aja sudah cukup indah sekali untuk ukuran yang super mikro. Oke. Nah, ini untuk apa namanya? Media tanam. Untuk sayang simbur gimana media tanamnya, Mas? Ya. Baik, sahabat belajar bonsai, kita mengarah kepada media di mana sayang simbur ini untuk media sebenarnya cukup sederhana saja, karena yang jelas sayang simbur ini aturannya jangan terlalu lamban air. Oh, jangan terlalu air. Jadi misalnya media itu kekeringan 2 atau 3 hari dia akan rontok daunnya. Nah, artinya untuk antisipasi rontok, nah itu kita bisa mensiasati di media. Nah, media supaya tahan airnya cukup lama, kita juga akan menggunakan yang namanya arang sekam. Nah, arang sekam itu kan menahan air cukup lama. Nah, terus nanti untuk pupuk komposnya kita pakai kotoran kambing yang sudah giling. Ini ada contohnya. Nah, itu udah kemasan ini ya. Berapa kilo itu, Mas? Ini kotoran kambing yang sudah giling ini ukuran 5 kilo. 5 kilo. Okay. Nah, 5 kilo kalau di lapak-lapak itu kalau nggak salah dengan harga 7.500 sampai 10.000 lah. Oke. Seperti itu. Nah, komposisinya kita bisa pakai arang sekam itu sekitar 25%. Arang sekam mentah itu 25% juga. Terus pasirnya itu sekitar 30%, yang 20% kompos itu tadi. Untuk karakter sayang simbur sendiri, Mas Catur, untuk pemrograman akar misalnya atau nanti ketika perantingan itu cenderung lebih mirip seperti apa mungkin kalau dibandingkan serut, misalnya getas atau dia lentur gimana? Baik, sahabat belajar bonsai, untuk kita mengarah pada karakter sayang simbur ya. Yang pertama, dia tidak terlalu kayak tugor ya, kandungan airnya tidak terlalu banyak. Artinya dia lebih lentur, tidak mudah patah. Tidak mudah patah. Terus karakter tumbuhnya merebah. Ya, karakter tumbuhnya merebah. Terus untuk yang jenis super mikro itu dengan ketinggian ya, misalkan dengan ketinggian 30 sampai 40 cm sudah bisa kita mulai dari program akar sampai menggerakkan yang namanya gerak dasar sudah bisa. Terus yang untuk daun medium, untuk yang daun mikro ya, tadi super mikro, ini yang daun mikro. Yang untuk daun mikro ini sekitar 40 sampai 60 cm lah, 40 sampai 60 cm sudah bisa kita program akar sampai ke tahapan gerak dasar, sudah bisa. Terus yang untuk daun besar, itu daun besar itu 60 ke 1 meter lah. Nah, 60 ke 1 meter sudah bisa kita yang namanya gerak dasar sama program akar. Terus untuk ada apa namanya teknik pecah batang atau apa dan lain sebagainya. Untuk sayang simbur kurang kuat untuk pecah batang.
Oke. Ya, kurang kuat. Berarti kurang disarankan gitu. Ya. Terus untuk teknik pembesaran pangkal tidak harus pakai pecah batang. Kita pakai teori untuk penggelembungnya kita bisa bikin memar atau kita pukul sampai memar sampai bergetar, nanti begitu kering dia akan bengkak sendiri. Seperti itu, daripada kalau teknik pecah batang tidak terlalu efektif seperti itu. Nah, misalnya ini teman-teman nanti misalnya udah mulai budidaya kemudian ngeground gitu, untuk ngangkat sayang simbor itu kira-kira termasuk rentan atau enggak cangkok akar, berani Mas Catur? Oke. Baik, sahabat belajar bonsai, untuk ketahanan fisik nih ya. Untuk ketahanan fisik, bahwa sayang simbor ini kategorinya cukup bandel, kayak jenis jasmine ya, kayak anteng putri lah. Ya, ini kita jabut aja ketok habis medianya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman ketika kita memprogram akar, sesudah kita jabut ya mau nggak mau, tidak harus dipruning juga nggak apa-apa, tidak harus dipruning. Ya, kita pangkas aja beberapa cabang, kita kurangi beberapa cabang, sesuaikan dengan di mana kita mengurangi akar, kan gitu. Nah, itu kalau kita programkan akarnya, ya secara otomatis kita teduhkan beberapa saat lah, sampai dia berani merangkak ke terik matahari, seperti itu. Oke, untuk penyakit atau hama gitu Mas Catur yang sudah pernah terdeteksi untuk sayang simbor? Baik, sahabat belajar bonsai, kita membahas tentang hama ya. Hama ya. Untuk sayang simbor ini kebanyakan adalah kutu. Kutu posisinya di balik daun. Oh, kutu. Ya. Bukan kutu putih itu. Macam-macam, kadang juga ada kutu yang putih-putih itu, kadang ada yang kutu coklat-coklat itu. Nah, itu biasanya kalau dari atas daun tidak terlalu kelihatan. Nah, kita mencarinya di baliknya daun. Nah, nanti di balik daun ini baru ketahuan yang namanya kutunya, baru kita melakukan penyemprotan. Seperti itu. Oke, Mas Catur. Untuk bahan sayang simbor ini kan sebenarnya populer dijadikan bahan bonsai. Menurut Mas Catur sendiri kelebihannya apa Mas Catur dibandingkan mungkin jenis lainnya? Oke. Baik, sahabat belajar bonsai, kita mengulas kelebihan di mana sayang simbor dibanding yang lain ya ini ya. Yang pertama, sayang simbor daya tahan fisiknya bagus. Yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan keindahan daun dengan ramifikasi sampai ke tajuk daunnya cukup rapat, cukup menarik. Dan kalau kita melakukan pembesaran, ketika kita memprogram itu di mana titik perspektif dalam dan perspektif luar, karakter ketuaannya dapat, itu sayang simbor cukup Mas. Artinya cukup akan menunjukkan bahwa berkarakter kuat untuk sebagai kontestan bonsai masa depan. Oke. Saya pernah ditanya Mas Catur, untuk sayang simbor ini kerapatan untuk perantingan bisa sampai tahap apa? Anak ranting, cucu ranting nyampe? Baik. Kalau tahap kerapatan, kalau kita melihat ya, kalau yang super mikro itu sampai anak ranting pun sudah rapatnya minta ampun pasti. Oh, begitu. Nah, mungkin yang daun medium ya, yang daun menengah atau yang dibilang daun mikro, ini bisa sampai ke cucu ranting. Bisa sampai ke cucu ranting. Nah, kalau yang Makassar, sampel-sampel yang sudah jadi di kontes-kontes itu ya selama ini sampai ke cucu ranting belum pada kelihatan sih. Ya. Nah, ini yang baru apa ini? Ada bibit apa yang baru Mas Catur? Untuk yang baru kita persiapkan otomatis sayang simbor. Yang kedua Lohangsung Blue Ice. Ya, yang ketiga Lohangsung Sinsuan untuk pembibitan sampai ke Black Pine. Ada Black Pine juga ya. Black Oke, Pine, udah ready ya. Ya. Tinggi sekitar berapa itu Mas?
Untuk black pen mulai dari ukuran 50 cm sampai 1 meter. Oke. Oke. Nah, nanti misalnya ada teman-teman yang berminat mungkin atau ingin datang ke lapaknya yang kebetulan tinggal di Jogja, misalnya ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Catur. Baik, sahabat belajar bonsai, jika berkenan untuk menghubungi kami di Lapak Catur Bonsai, kontak WA saya di 0821 356 12345. Oke, terima kasih banyak Mas Catur udah memberi penjelasan untuk sang simbur macam-macam tadi jenisnya. Terima kasih banyak.